Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pembelajaran hari ini menuai manfaat dan juga menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti bersama-sama video pembelajaran ini dengan baik. Selamat mengikuti. Anak-anak, materi pada hari ini kita akan membahas materi yang berjudul mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama sopan santun dan rasa malu. Tujuan pembelajaran: 1. Mendeskripsikan pengertian tata krama dengan benar. 2. Menyebutkan dalil nakli tentang tata krama dengan benar. 3. Mendeskripsikan pengertian sopan santun dengan benar. 4. Menyebutkan dalil nakli tentang sopan santun dengan benar. 5. Menjelaskan hikmah perilaku santun sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis terkait dengan benar. Mendeskripsikan pengertian malu dengan benar. Menyebutkan dalil nakli tentang malu dengan benar. Menjelaskan hikmah perilaku malu sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis yang terkait. Apa itu tata krama? Tata krama adalah pernyataan menghargai atau menghormati kepada orang yang diajak bicara, yang juga tampak dalam sikap dan tingkah laku, raut muka, dan sebagainya. Bagi masyarakat Jawa, tata krama berfungsi sebagai kontrol sosial dan lebih ditekan sebagai untuk penghormatan kepada yang lebih tua. Ayat yang menjelaskan tentang perintah tata krama Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat, dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling, mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Bagaimana cara bertata krama? Mau tahu caranya? Di sini akan dijelaskan tata cara bertata krama dengan teman, dengan guru, dan dengan lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Simak terus ya. Tata krama pergaulan sesama teman. 1. Bantulah teman yang minta pertolongan dengan kemampuan kita. 2. Hargailah pendapat teman. Jika kita tidak sependapat, kemukakanlah pendapat kita sendiri secara baik-baik. 3. Hindarilah penggunaan kata-kata buruk dalam pergaulan. 4. Jauhilah kebiasaan bergunjing, karena pergunjingan merupakan sumber pertikaian dan perpecahan. Janganlah memendam rasa kecewa berlama-lama, karena hal ini bisa meledak menjadi kemarahan yang berakibat pertengkaran. Hindarkanlah sikap mau menang sendiri, mau benar sendiri. Tata krama pergaulan dengan guru. Tunjukkanlah sikap hormat dan gunakanlah bahasa yang halus dan sopan jika sedang berhadapan atau berbicara dengan guru. Jika pembelajaran sedang berlangsung, curahkanlah seluruh perhatian kepada guru. Janganlah berbuat gaduh atau bercakap-cakap, karena hal itu di samping mengganggu ketenangan, juga sangat menyinggung perasaan guru. Pertanyaan atau tanggapan mengenai materi pembelajaran hendaknya dikemukakan secara sopan. Usahakanlah untuk tidak keluar ruangan belajar, misalnya ke kamar kecil. Kalaupun sangat terpaksa, minta izin terlebih dahulu pada waktu guru tidak berbicara. Hendaklah sudah berada di dalam ruangan sebelum guru datang masuk. Jika terlambat, mintalah maaf sambil memberikan alasan yang tepat. Tata krama di lingkungan keluarga. Mentaati segala nasihat baik orang tua dan tidak membantahnya tanpa alasan yang masuk akal. Setiap keberatan atas nasihat atau saran orang tua dikemukakan dengan baik-baik. Tidak melakukan hal-hal tercela, lebih-lebih yang dapat menimbulkan aib bagi keluarga.
Selalu bersikap dan berbahasa lembut kepada orang tua, saudara-saudara, dan orang lain. Rajin belajar dan suka membantu orang tua di rumah. Saling mengerti, saling menghargai, dan saling menolong dengan saudara-saudara. Tidak pernah bersikap mau menang sendiri. Memelihara kebersihan di dalam rumah dan menjaga keselamatan atau keutuhan barang-barang yang ada di rumah, serta tidak meminjamkan barang apapun kepada orang lain tanpa seizin orang tua atau saudara yang memiliki barang. Tidak menuntut sesuatu di luar kemampuan orang tua. Selalu terbuka, tidak pernah menyembunyikan masalah pribadi dari orang tua, lebih-lebih yang pada akhirnya menuntut keterlibatan keluarga. Memberitahu jika hendak pergi dan tidak berada di luar rumah berlama-lama sehingga menimbulkan kegelisahan orang tua. Tata krama berpakaian. Gunakanlah pakaian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pakaian hendaknya tidak terlalu ketat atau terlalu pendek di bagian bawah maupun bagian atas. Pakaian selalu rapi, bersih, dan tidak kusut. Perhiasan seperlunya, tidak berlebihan, terutama di sekolah. Tata krama berbicara. Suara hendaknya sekedar cukup terdengar oleh lawan bicara agar tidak mengganggu. 2. Berbicara tenang, tidak tergesa-gesa. 3. Waktu tertawa, mulut tidak dibuka terlalu lebar sehingga tampak bagian dalam mulut. Demikian pada suaranya tidak keras-keras. 4. Janganlah berbicara atau ketawa jika mulut penuh berisi makanan. 5. Pada waktu berbicara, wajah dan pandangan kita hendaknya selalu menghadap kepada lawan bicara. Bicara sambil berpaling ke sana kemari dianggap tidak sopan. Demikian pula jika lawan bicara sedang berbicara. Palingkanlah muka sejenak ke arah lain dan atau tutuplah mulut dengan tangan atau sapu tangan jika kita tiba-tiba batuk atau bersin ketika sedang berbicara. Usahakanlah agar tidak memotong bicara, apalagi tiba-tiba menegur, menyapa, atau berbicara dengan orang lain pada waktu lawan bicara masih berbicara. Tata krama makan bersama di meja makan. Tidak berbicara pada waktu mulut masih penuh dengan makanan. Tidak mengisi mulut terlalu padat sehingga menyebabkan sukar menelan atau makanan menyumbat di tenggorokan. Kunyahlah makanan
demikian rupa sehingga tidak terdengar dari dalam mulut bunyi keciplak atau gigi-gigi yang beradu. Usahakanlah agar selama makan tidak bercerita tentang hal-hal yang menjijikan sehingga membuat orang mual atau yang terlalu lucu sehingga membuat orang tertawa terpingkal-pingkal. Tata krama berjalan. Berjalan secara wajar. Langkah tidak dibuat-buat seakan-akan agar tampak gagah laki-laki atau menarik, menggiurkan dengan lenggang-lenggong berlebihan wanita. Berjalan di depan, di dekat, atau melewati orang-orang yang sedang duduk atau berdiri, hendaknya tidak terlalu dekat, apalagi menyentuh mereka. Sebaiknya katakanlah permisi sambil membungkuk pada saat melewati mereka. Usahakanlah agar tumit sepatu yang keras tidak terlalu keras memukul jalan atau lantai, lebih-lebih di tempat-tempat yang memerlukan keheningan, ruang kuliah, ruang rapat, poliklinik, dan lain sebagainya. Sekarang kalian tahu kan apa sopan santun? Yups, betul sekali. Sikap ramah yang diperlihatkan pada beberapa orang di hadapannya dengan maksud untuk menghormati orang itu, hingga membuat kondisi yang nyaman serta penuh keharmonisan. Di antara adab sopan santun pergaulan dalam Islam itu adalah 1. Menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh ditampakkan kecuali kepada muhrimnya. 2. Menjaga interaksi antara lelaki dan perempuan. Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul satu sama lain. Namun demikian, pergaulan yang dianjurkan oleh Islam adalah pergaulan yang tidak mengarah pada perbuatan zina. Sebagai contoh, tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan menyendiri di tempat sepi, melainkan ada orang ketiga. Rasa malu. Malu adalah perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalanginya dari melakukan dosa dan maksiat, serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Sampai di sini paham kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.